Halo Besti suka cerita, kali ini kita harus mundur ke tahun 1999 untuk membahas sebuah kasus yang sangat sulit dipecahkan di Jepang. Bisa-bisanya seorang wanita yang saat itu sedang berbahagia dengan keluarga kecilnya ditemukan tewas dengan bekas tusukan di lehernya. Di dalam TKP ditemukan DNA pelaku, tapi anehnya polisi membutuhkan waktu selama 26 tahun untuk memecahkan kasus ini. Gimana kisah selengkapnya? Stay tune. Tapi sebelum masuk ke dalam cerita, jangan lupa siapkan posisi ternyaman dan juga cemilan favorit kalian. Jadi gini ceritanya. Wanita dalam potret itu adalah Namiko Takaba, seorang wanita yang pada saat itu masih berusia 32 tahun, Bes. Sejak kecil, Namiko dikenal sebagai wanita yang pintar, ulet dan juga pekerja keras. Terbukti ketika lulus sekolah, dia pun memutuskan untuk bekerja. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya, dia mulai menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Satoru Takaba. Pria yang bisa dibilang cukup matang karena usia mereka terpaut 11 tahun. Satoru merupakan seorang duda yang sudah memiliki anak, tetapi sang anak tinggal bersama mantan istrinya. Ternyata Namiko tidak mempermasalahkan usia dan juga status duda Satoru. Karena merasa sangat cocok, mereka memutuskan menikah pada tahun 1995 dengan resepsi yang cukup mewah. Sejak keduanya menikah, Namiko memutuskan untuk berhenti bekerja karena keuangan Satoru yang cukup mapan sehingga semua kebutuhan Namiko terjamin dan juga terpenuhi. Keduanya lantas menyewa sebuah apartemen yang cukup mewah untuk mereka tinggali. Makin lama, hubungan mereka berdua semakin romantis dan juga harmonis. Puncaknya, pada 1997, Namiko melahirkan putra pertamanya, yang mereka beri nama Kohei Takaba. Kelahiran putra pertamanya ini membuat Namiko menjadi seorang ibu yang sempurna. Hari-hari dia mengurus suami dan anaknya. Beberapa tahun hidup di apartemen keluarga kecil ini dinilai sangat baik dan juga sangat ramah oleh para tetangga. Intinya, karena Satoru pernah gagal menikah, dia pun berusaha memperbaiki diri dan menjadi sosok suami sempurna bagi Namiko. Cintanya yang begitu besar membuat Namiko sangat bersyukur menikah dengan Satoru. Tak terasa, putra kesayangannya sudah berusia 2,5 tahun. Namiko pun memberikan seluruh waktu dan juga tenaganya untuk mendampingi tumbuh kembang sang anak yang mulai aktif. Singkat cerita, pada Sabtu 13 November 1999, seperti biasa Namiko menjalankan aktivitasnya. Kala itu sembari menjaga sang anak, dia melakukan perbincangan bersama temannya melalui telepon. Namun sayang, perbincangan asyik mereka terputus karena Namiko mendengar suara bel apartemennya berbunyi. Itulah percakapan terakhir antara Namiko dan temannya. Sekitar pukul 14.30 waktu Jepang, seorang wanita yang merupakan pemilik apartemen mendatangi semua unit untuk membagikan buah hasil panennya. Namun ketika giliran ingin membagikan buah ke unit Namiko, tidak ada jawaban. Pemilik apartemen yang mengira Namiko sedang tidak di rumah atau mungkin tertidur lantas menggantungkan buah tersebut di gagang pintu. Namun ternyata pintu tersebut tidak terkunci sehingga tidak sengaja terbuka saat gantungan buah itu ditaruh, Bes. Saat pintunya terbuka, pemilik apartemen mendengar suara TV dan juga suara anak Namiko yang sedang bermain. Karena berpikir Namiko tidak mendengar panggilannya, pemilik apartemen memutuskan untuk masuk. Alangkah terkejutnya saat melihat kondisi Namiko yang sudah tergeletak dengan cucuran darah, sementara sang anak duduk di sampingnya bermain sambil menonton TV. Di situ pemilik apartemen berteriak histeris dan langsung bergegas menghubungi Satoru. Satoru sangat syok, merasa tidak percaya istri yang dia cintai harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Laporan dari Satoru membuat polisi bergerak cepat. Setelah polisi menelusuri TKP, ditemukan beberapa barang bukti. Di situ ditemukan sebuah minuman kemasan yang telah diminum setengah dengan merek asing yang tidak pernah dibeli Namiko sebelumnya. Juga ditemukan banyak tetesan darah yang diduga milik pelaku. Tetesan darah itu terlihat jelas menuju sebuah keran yang ada di taman dengan jarak beberapa kilometer dari unit Namiko. Polisi menyimpulkan saat menikam Namiko, sang pelaku sempat terluka
luka di bagian tangan. Sementara di depan pintu unit ada sebuah jejak yang dipastikan merupakan jejak sepatu wanita karena ukurannya hanya 24 cm. Karena terlihat banyaknya jejak barang bukti yang tertinggal, kita pasti berpikir bahwa pelakunya akan segera ditemukan. Tapi itu salah besar, Bes. Setelah kejadian itu, polisi melibatkan 5.000 orang terdekat, baik teman, keluarga, tetangga, rekan, atau siapapun untuk dimintai keterangan, berharap agar pelaku segera ditemukan. Namun sangat disayangkan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai kasus ini tertutup oleh kasus lain, pelaku belum juga ditemukan. Sampai-sampai banyak rumor yang terdengar, mulai dari tuduhan orang-orang terhadap Satoru adalah pelakunya. Bahkan ada juga yang menuduh mantan istri Satoru. Meskipun pelaku sempat meninggalkan jejak DNA, tetapi pada saat itu teknologi masih belum canggih, sehingga tidak bisa mengecek otomatis melalui data seperti yang bisa dilakukan saat ini. Tetapi karena rasa cintanya yang begitu besar kepada istrinya, Satoru memilih pindah dan tinggal di tempat lain bersama anaknya. Tetapi dia memilih untuk tetap menyewa unit apartemen tersebut selama bertahun-tahun agar TKP tetap terjaga dan berharap pelaku segera ditemukan. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang harus dikeluarkan Satoru untuk menyewa apartemen tersebut dari tahun 1999 hingga 2025 sekitar 2,4 miliar. Karena kegigihannya tersebut memperjuangkan keadilan untuk sang istri, polisi pun meninjau ulang kasus ini. Karena saat ini alat sudah semakin canggih, polisi pun optimis bisa menemukan pelakunya. Tepatnya pada tahun 2025, sampel darah pelaku dites kemudian dicocokkan secara otomatis. Bener aja, ada sebuah nama wanita yang muncul, bernama Kumiko Yasufuku, di mana nama Kumiko sama sekali tidak ada di dalam daftar yang dicurigai. Namun ternyata Satoru justru mengenalnya karena dia merupakan teman sekolahnya yang kebetulan juga tinggal tidak jauh dari apartemennya. Tetapi di sini Satoru tidak memiliki hubungan apapun dengan Kumiko, hanya sebatas teman sekolah dan satu angkatan. Bahkan sebelum kejadian ini dia tidak tahu kalau Kumiko tinggal di dekat apartemennya. Sejak saat itu beberapa kali polisi menginterogasi Kumiko dan hendak meminta sampel DNA-nya untuk dites sekali lagi. Namun dia terus menolak. Kebetulan di Jepang ini memberikan sampel darah termasuk privasi sehingga diperbolehkan untuk menolak ya, Bes. Polisi pun tidak menyerah begitu saja. Bahkan hampir setiap hari polisi mendatangi rumahnya hanya untuk tujuan yang sama, yaitu untuk meminta sampel DNA. Kumiko yang sudah mulai risih dan lelah akhirnya memberikan sampel DNA-nya, yaitu rambut, untuk dites. Bener aja, setelah dites hasilnya menunjukkan 100% cocok dengan darah pelaku yang tercecer di rumah Namiko. Disitulah setelah penantian selama 26 tahun, akhirnya Kumiko ditetapkan sebagai tersangka di usianya yang menginjak 69 tahun. Dia pun mengakui semua kesalahannya dan menjelaskan bahwa selama ini dia dihantui rasa bersalah. Diduga motif dari kejadian ini adalah karena semasa sekolah Kumiko sempat menyukai Satoru. Melihat Satoru hidup bahagia bersama istrinya di daerah apartemen yang dekat dengan rumahnya, dia pun geram. Banyak hal yang bisa kita petik pada kasus kali ini tentang kekuatan cinta seorang laki-laki selama 26 tahun mencari keadilan untuk istrinya. Jika saat itu Satoru berhenti, mungkin saja pelaku tidak akan pernah ditemukan. Pelakunya pun merupakan seseorang yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Gimana nih, Bes, menurut kalian? Next cerita apa lagi ya?